إن الله وملائكته يصلون على النبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, ya, kita ketemu lagi, kita lanjutkan lagi kajiannya. Ini di sesi terakhir nih. Masih semangat ya? Insya Allah kita lanjutkan pembahasan dari Kitab Tauhid, yang mana pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab yang ke-25 seperti yang ada di buku. Ini bukunya pada di bawah ini. Ada di bawah ya, sebagian kelupaan. Oh, baru, masya Allah. Ahlan wa sahlan. Kita masuk ke pembahasan bab bayan syai' min anwa'is sihr, yaitu bab ya penjelasan tentang macam-macam dari sihir. Macam-macam dari sihir ya Pak ya. Ini bukan kita tentang mempelajari sihirnya, bukan. Jadi khususnya adalah kepada bapak-bapak mungkin yang baru hadir. Kita di pertemuan yang lalu itu mengkaji, membahas tentang sihir, ya, baik hukumnya juga hukum secara syariat, ya, haram jelas, perbuatan kufur, dan juga pelakunya apa, dihukum apa, ya tukang sihir itu konsekuensinya yaitu dipenggal. Dan di sini kita akan sedikit belajar tentang apa saja sih macam-macam dari jenis sihir tersebut. Ya, monggo barangkali ada yang mau bacakan, silakan. Macam-macam sihir. Imam Ahmad meriwayatkan telah dituturkan kepada kami oleh Muhammad bin Safar dari Auf, dari Ayat bin Al-Lah, dari Qasan bin Qabisah, dari bapaknya Qabisah, bahwa dia telah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal iyafata wa minal jin. Sesungguhnya iyafah, tarik dan takhiri dihairah adalah termasuk jin. Lanjut. Menafsir hadis ini dengan mengatakan ayafah, meramal nasib dengan menerbangkan burung, dan cara meramal nasib dengan membuat garis di atas tanah. Adapun jin, tafsirnya menurut Al-Hasan ialah suara setan. Hadis tersebut isnadnya jayyid dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan hanya menyebutkan hadis dari Qabisah tanpa menyebutkan tafsirnya. Ya, cukup. Terima kasih.
Hadis yang pertama, ya, Masya Allah, sudah dibacakan. Sini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal iyafata wat tarqa wat tiyarata minal jibt. Sesungguhnya iyafah, tarq, dan tiarah itu adalah termasuk dari jibt. Apa yang dimaksud dengan iyafah? Apa yang dimaksud dengan tarq? Dan apa yang dimaksud dengan tiarah? Disebutkan bahwa ketiganya ini adalah bagian dari jibt. Yang mana disebutkan setelahnya, maksud dari al-jibt di sini adalah rannatus syaitan, yaitu suaranya syaitan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dimaksud dengan iyafah di sini adalah zajrut tayr, yaitu menentukan nasib itu dengan menerbangkan burung. Ya. Dengan menerbangkan burung. Maksudnya apa? Kalau kita berpergian, kan ada terbang nih, tapi burungnya lewat ke atas, nanti pada itu yang duduk. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah satu keyakinan orang-orang zaman dulu, dan ternyata masih banyak juga hingga di zaman kita sekarang, ya, tukang-tukang ramal yang membuat orang itu kadang dia takut karena setelah ditentukan nasibnya, misalnya dia menerbangkan burung, ya, burungnya pergi ke kiri, jangan pergi-pergi. Kenapa? Karena nasibmu akan sial. Seperti itu. Nah, kemudian at-tarq, al-khat yukhattu bil ard. Ya. Sama, ini menggaris dengan garis-garisan tertentu di atas tanah. Amalan-amalan ini, ya, amalan-amalan ini biasa dilakukan oleh para tukang ramal, oleh para dukun, ya. Termasuk di sini at-tiarah, at-tarq, at-tiarah ini satu jenis, ya. Iyafah, at-tarq, at-tiarah, bukan satu jenis, tapi dia itu ada kemiripan satu dengan yang lain. Antara iyafah dengan tiarah, ya, itu dia sama-sama menggunakan burung. Jadi nasibnya ditentukan oleh orang yang melakukan tadi. Ya, kalau at-tarq atau menentukan nasib orang untuk memutuskan sesuatu, dia menggaris-garis. Mungkin kalau zaman sekarang kita sulit mendapat, ya, tapi ada orang dianggap memiliki kemampuan bisa membaca garis tangan. Banyak yang begitu. Itu masuk nggak?
Saya juga bisa seperti itu. Kalau lihat tangannya Pak Maimun, Masya Allah, ini pekerja keras. Ya, karena tangannya keras gitu kan. Kalau melihatnya dari seperti itu nggak apa-apa, tapi kalau melihatnya dengan sesuatu yang dianggap orang ini punya indera keenam, punya pengetahuan ilmu gaib, dilihat tangannya, wah, ternyata seperti ini dan seperti itu, maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah termasuk dari ilmu gaib, yaitu yang tidak diketahui oleh orang. Ada yang mengatakan, kan yang nggak tahu adalah kita. Tapi kalau fulan itu dia ngerti, dia mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang. Bagaimana mendapati hal seperti ini, Pak? Kita percaya? Percaya? Nah, seperti itu. Mungkin secara teknis tidak sama seperti yang disebutkan di dalam hadis, tapi kejadiannya mirip-mirip. Misalnya ketika Bapak ingin berangkat ke Saudi ini, misalnya kerja gitu kan, datang dulu ke orang yang dianggap pintar, ya kan, ke orang pintar. Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datangnya tidak pintar. Kalau datang minta nasihat, datangnya itu minta apa namanya, didoakan, boleh nggak? Tapi kalau datangnya itu minta macam-macam gitu, minta apa namanya, saya mau berangkat ini, mintalah tolong agar majikan saya itu baik, lalu dikasih bungkusan-bungkusan jimat-jimat, terus nanti dikasih syarat, ini berdasarkan dari garis tangan Bapak, keluar dari rumah nanti harus dari belakang, keluar dari rumah nanti jam 12 malam. Ada nggak yang seperti itu? Syarat-syarat yang seperti itu dibolehkan nggak? Secara syariat yang seperti itu terlarang, bahkan itu termasuk dari perbuatan sihir. Ya, begitu. Tetapi kalau kita datang misalnya kepada Ustadz, ini saya mau berangkat ke Arab Saudi, mau kerja, minta didoakan semoga saya sehat-sehat, dapat majikannya baik, ya. Lalu kemudian didoakan oleh ustadznya, kasih nasihat, nanti jangan lupa sholat 5 waktu, jangan lupa ingat sama keluarga. Bapak itu berangkat ke sana itu kan untuk keluarga, jadi jangan sampai dilupakan. Ya, boleh nggak yang seperti itu? Maka sudah bisa membedakan ya, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Yang nggak boleh itu yang terkait dengan ilmu ghaib. Datang ke seseorang, dia mengaku mengetahui ini, mengetahui itu, mengetahui garis tangan, ternyata setelah dicek menggunakan misalnya burung lah, ya kalau zaman dulu kan menggunakan garis tangan, wah, rezeki Bapak ini bukan di Arab Saudi. Kalau bisa ditunda, jangan. Kalau pakai air tak, misalkan ke ibaratnya ke
Ustaz Hmm. yang minta doa Iya. kasih air. Nah, Masya Allah, barangkali airnya air zam-zam, Pak. Air biasa gitu ya. Nah, kalau kalau airnya adalah air doa yang didoakan sesuai syariat, maka itu tidak mengapa. Ya. Iya, artinya perlu ditelaah lagi yang dikasihnya itu apa bentuknya. Apakah betul-betul air atau ada campurannya? Kalau air yang sudah didoakan, diruqyah misalnya, dibacakan ayat Al-Quran, maka itu tidak mengapa. Ya, boleh saja. Tapi kalau sudah dikasih ada rambutnya mayat yang meninggal malam Jumat, masih belum pernah menikah orangnya, mayat perawan gitu kan, ada yang seperti itu kan, dibawa-bawain, itu yang tidak diperbolehkan. Berarti musik dan doanya tergantung niat kita kan? Yang pertama niatnya, yang kedua adalah teknis dan jenisnya. Dia disyariatkan enggak? Seperti misalnya datang, lalu dikasih jimat-jimat yang benda-benda yang seperti tadi saya sebutkan tadi, ya kain kafan mayat yang meninggal malam Jumat, belum pernah menikah, misalnya masih perawan atau perjaka, kan ada biasanya dibawa-bawain atau dibawain ya tanah dari daerah tertentu. Nah, itu secara syariat terlarang karena termasuk dari jimat-jimat ya yang itu tidak diperbolehkan. Ya. Bahkan secara hukum negara di sini, Pak, pekan lalu sudah kita bahas, hukum negara di sini sangat berat sekali hukumannya. Kalau ketahuan itu bawa benda-benda tertentu seperti itu, sangat berat sekali. Ya, bawa benda-benda seperti itu. Makanya harus waspada. Yang pertama, berdasarkan syariat itu sangat besar dosanya. Yang kedua, terkait dengan konsekuensi hukumannya juga sangat berat. Itu ancaman maksimalnya adalah dipancung. Iya, dosa besar. Dosa besar seperti itu. Nah, begitu. Jadi di sini penulis dari kitab ini membawakan satu buah hadis. Karena di zaman itu ditulisnya buku ini, kitab ini, banyak orang mencampur adukan antara praktek sihir dengan anggapan sebagai karomah. Padahal itu adalah amalan-amalan yang memang yaitu tadi bertentangan dengan syariat. Dianggapnya ini adalah ya, pemberian dari Allah, karomah dan seterusnya. Ya, maka kita pun tidak boleh ya terperdaya dengan hal tersebut karena ini dapat mengotori akidah. Ya, seperti itu, Pak. Lanjut hadis yang kedua, Pak. Monggo. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yataqabbal pada wujuhi faqad labasa syu'baka min as-sihri zada ma zada." Barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu wujud, sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, semakin bertambah pula dosanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan isnadnya sahih. Ya, terima kasih, Masya Allah. Hadis yang kedua, Pak, dari cukup dulu, Masya Allah, terima kasih. Di dalam hadis ini, hadis yang kedua dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di sini Nabi SAW bersabda, "Man iktabasa syu'batan minan nujum faqad
iktabasa syu'batan minas sihr. Siapa orangnya yang mempelajari bagian dari ilmu nujum? Apa itu ilmu nujum, Mbak? Ilmu nujum itu ilmu falak, bukan? Secara bahasa memang disebut ilmu falak, tetapi ilmu nujum di sini adalah ilmu perbintangan yang tidak ada kaitannya dengan astronomi, yang kita biasa sebut dengan astrologi. Di sini disebutkan siapa yang mempelajari bagian dari ilmu nujum, maka dia sudah mempelajari bagian dari ilmu sihir. Zada ma zada, semakin bertambah dan terus bertambah. Ini zaman sekarang masih populer. Zodiak itu biasanya astrologi namanya ya. Astrologi awalnya mungkin banyak orang-orang yang tidak percaya terhadap hal tersebut. Iseng-iseng aja gitu kan, baca-baca aja nih. Saya lahir bulan April, berarti bintang saya, zodiak saya adalah Aries. Fulan lahir bulan Agustus, berarti zodiaknya adalah apa Agustus tuh? Leo, itu kan? Oh ini ada pakarnya ini. Fulan lahir bulan Januari, berarti zodiaknya adalah Capricorn misalnya. Ya, Januari. Sagittarius dan seterusnya. Awalnya iseng, baca-baca, wah ini saya Leo misalnya atau Aries. Bulan ini keuangan sedang tidak baik-baik saja. Kesehatan menurun. Tapi asmaranya bagus. Tanpa sadar berjalannya hari, kok iya ya? Sesuai dengan ramalan itu. Nah itu bagaimana, Pak? Ini disebutkan oleh Nabi SAW bahwa mempelajari hal tersebut sama seperti mempelajari sihir. Dan orang yang mempercayai terhadap ramalan tersebut, itu disebutkan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah kufur kepada Al-Qur'an. Sebutkan di dalam riwayat yang lain, yaitu sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Makanya jangan iseng-iseng, ya, jangan iseng-iseng. Kalau ada info seperti itu, skip aja, skip. Lihat di Facebook, mungkin di TikTok, apalagi gitu. Apalagi kalau menjelang akhir tahun, itu kan TV-TV apa gitu ya, manggil tukang ramal. Mohon maaf Ya. rata-rata di kampung saya ya, itu kalau mau bikin rumah dihitung dulu, itu termasuk Dihitung dulu. itu kepastian payung hari itu hari apa. Itu rata-rata kalau di kampung saya itu Ya. tahu biar hasilnya di mana. Ngitungnya ini ngitung secara apa ini? Karena orang zaman sekarang Mungkin hitung harinya terus dan hari apa gitu. Mungkin dia harinya hari oh harinya hari apa? Bulannya. Terus apa lagi? makanya rumah itu
Kalau mau di dunia itu pelakunya cuma Fir'aun katanya udah lebih. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Orangnya taunya dari mana? Kalau ini terkait dengan ilmu gaib, maka man yadda'i ilmu gaib itu termasuk orang yang mengklaim mengakui ilmu gaib, itu terlarang di dalam syariat. Tapi kalau hitung-hitungannya, Pak, kalau mau bikin toko nih, bikin toko di desa A misalnya. Kenapa? Secara hitungan jumlah warganya ada 10.000 orang. Jumlah warganya ada 10.000 orang. Di sana belum ada toko yang besar. Orang-orang desa A kalau belanja itu ke pasar jauh 10 kilo. Jadi bikin toko di situ. Kalau hitung-hitungan seperti itu, boleh nggak? Boleh. Seperti toko-toko minimarket yang ada di Indonesia itu yang warna merah itu, yang Mart itu kan? Iya, yang Mart itu. Hitung-hitungnya seperti itu. Jumlah penduduk, keramaian orang, maka dibangun di situ. Makanya biasanya ketika ada satu Maret, ada yang lain yang nempel. Kenapa? Yang nempelnya nggak usah ngitung-ngitung lagi, udah ngikut aja. Oh, ada toko ini, berarti ini daerah rame ini. Ya sudah, bikin di sampingnya. Nah, kalau hitung-hitungannya adalah hitung-hitungan seperti itu berdasarkan nilai ekonomi, ini daerah yang rame, daerah sini ini orangnya suka jajan misalnya, suka belanja, suka pergi-pergi, bikin di situ. Itu berdasarkan dari catatan-catatan yang bukan sesuatu yang gaib. Tapi kalau catatan-catatan yang sifatnya ini nggak boleh menghadap ke sana, karena aura kamu itu gelap. Harusnya mulai dibikinnya ini jam 3 pagi. Karena begini dan begitu. Maka sesuatu yang gaib kemudian dianggap dilakukan oleh orang yang pintar gitu kan. Orang ngerti gitu ya. Itu kenapa disebut pintar atau ngerti mereka? Karena yang datangnya nggak pintar. Maaf, Ya. ilmu gaib itu yang kayak gimana? Ilmu gaib itu adalah ilmu yang tidak kelihatan, yang tidak masuk di akal kita. Sesuatu yang gaib itu sesuatu yang nggak bisa kelihatan. Tapi bukannya ilmu ma'rifat itu kayak gitu ya? Ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu ilmu apa itu? Dulu pernah dengar ilmu yang contoh seperti Wali Songo lah. Ya. Wali Songo Indonesia kan sangat kemudian gitu. Secara karomahnya, itu kan secara umum manusia nggak ada yang tahu. Iya. Tapi nggak masuk akal, tapi bisa. Karomah orang-orang soleh itu ada. Karomah orang soleh itu ada. Pertanyaannya adalah, tidak setiap karomah itu adalah ilmu gaib. Karomah itu ada. Tetapi tidak setiap kejadian luar biasa itu disebut karomah. Pertama. Yang kedua, karomah itu tidak bisa dipelajari. Yang ketiga, karomah itu ya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan kita jangan sampai tertipu. Makanya kalau kata Imam Ahmad, beliau mengatakan, jangan kalian heran, jangan tertipu jika ada orang bisa terbang dan berjalan di atas air. Masyarakat kita itu suka dengan hal-hal yang begitu. Orang bisa terbang, bisa ngilang, jalan di atas air, ya. Orang masuk ke gua nanti munculnya ke Mekah, bisa haji, lolos dari jawazak itu, masya Allah. Nggak perlu pakai tasreh. Di sini ada, di Mekah ada, saya yakin banget saya itu. Termasuk nama apa yang gaib, bukan. Iya. Kayak gimana?
Ilmu gaib itu adalah ilmu yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan yang tidak kelihatan. Kita percaya kepada Allah. Allah ada, tapi tidak bisa kita lihat sekarang. Malaikat ada, tapi kita tidak bisa melihat sekarang. Itu adalah sesuatu yang gaib. Gaib itu sesuatu yang nggak kelihatan. Ya, iya kan? Tapi kita yakin ada. Sesuatu yang nggak kelihatan. Kita di balik tembok ini ada siapa? Nggak kelihatan kan? Iya, harus keluar dulu baru kelihatan. Artinya ilmu gaib itu secara sederhana adalah seperti itu. Kita di balik tembok, kita nggak tahu. Iya kan? Nah, pijakan dasarnya adalah seperti itu. Dalam beberapa kejadian karamah itu ada. Seperti dulu para sahabat Nabi pada saat perang Badar. Itu kan jumlahnya 313 orang, tapi bisa mengalahkan orang-orang musyrikin yang jumlahnya sangat banyak dan ternyata dibantu oleh para malaikat. Iya enggak? Kemudian di zaman ini ketika ada orang mengaku misalnya, ketika ada orang bisa mengaku misalnya hilang, bisa menggandakan diri, ada seorang sampai berbuat kejahatan, ya, memperkosa orang, kemudian dia mengklaim bahwasanya itu adalah bukan saya tapi tubuh saya yang lain, gitu kan? Klaimnya seperti itu. Nah, itu sangat rentan sekali, Pak. Sesuatu yang gaib, ya, itu kita harus hati-hati. Dalam artian, kalau tidak dijelaskan oleh dalil dari syariat, maka kita jangan mudah untuk terperdaya terhadap hal tersebut. Ya, kita jangan mudah terperdaya untuk hal tersebut, dan masyarakat kita suka memang seperti itu, suka, ya, suka. Kita sudah diberikan pijakan, diturunkan Al-Quran, diturunkan Al-Hadis, Sunnah Nabi SAW, itu adalah pegangan kita, pijakan kita, bukan kita kemudian berpaling dari dua hal tersebut sampai kemudian kita karena saking percayanya kepada orang tertentu sehingga ketika orang tertentu itu dia melanggar syariat dianggapnya ya kalau fulan sudah makrifat jadi boleh. Seperti gambaran yang lagi viral itu di media sosial, apa yang film itu apa? Walid nak Dewi boleh gitu. Gitu. Ya, Walid ya Mas Elvin. Wah, Mas Elvin lagi iya film Malaysia, tapi nyatanya pada masyarakat kita banyak kejadiannya ya seperti itu kan mengklaim dinikahkan nikah batin, dinikahkan oleh Allah dan seterusnya. Ya, maka karena orang kita itu terlalu suka dengan hal-hal tersebut, ya, terlalu dalam gitu kan, terus suka percaya aja sehingga terjadi apa yang terjadi seperti itu. Intinya adalah di sini mempelajari ilmu-ilmu tersebut, ilmu nujum, perbintangan, astrologi, ramalan-ramalan, itu minas sihri, termasuk bagian dari sihir, zada mazada. Dia itu akan terjebak terus di situ, terus saja nanti nggak susah akan lepasnya, akan terus bertambah dan bertambah, ya, terus bertambah dan bertambah. Dan orang kalau sudah terjebak kepada ramalan,
terjebak kepada hal-hal seperti itu, dia susah akan lepas. Hidupnya betul-betul tergantung. Takut terus, dia takut. Rasa tawakal kepada Allah dia lemah. Seorang yang biasa bawa jimat, lalu dia lupa jimatnya di rumah, dia gak akan tenang. Dia pengennya balik lagi ke rumah, lalu kemudian bawa jimat itu. Itu real, Pak. Iya kan? Seperti itu. Lanjut, Pak. Hadis yang berikutnya. An-Nasai meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW wan 'aqada uqdatan thumma nabatha fiha faqad sahara wa man sahara faqad asyraka wa man fa'ala syai'an wa qila ilaihi. Barang siapa yang membuat suatu bulan lalu meniup kepadanya sebagaimana yang dilakukan sihir, maka dia telah melakukan sihir. Dan barang siapa yang melakukan sihir, maka dia telah berbuat syirik. Dan barang siapa melakukan sesuatu benda maka dia selaku kepadanya tidak mendapat pertolongan Allah. Ya, Masya Allah. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang man aqada uqdatan summa nafatha fiha faqad sahar. Siapa yang membuat satu ikatan atau buhul ya bahasa kitanya, kemudian dia meniupkannya, maka dia ya telah melakukan sihir. Ini biasa dilakukan amalan-amalan ini oleh para tukang sihir. Ya. Untuk menjerat korbannya itu, yang ditujunya itu biasanya dia bikin ikatan-ikatan dari tali gitu ya. Dengan diberi rambut seorang perempuan misalnya, atau dikasih darah haid, biasanya digulung-gulung, lalu kemudian ditiup-tiup, ya, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan sihir. Wa man sahara faqad asyraka. Siapa yang melakukan perbuatan sihir maka asyraka, dia telah berbuat syirik. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang menggantungkan sesuatu kepada benda tertentu, kepada jimat-jimat, maka dia diserahkan kepadanya, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan orang itu kalau sudah dia bergantung pada jimat, maka dia rasa tawakal kepada Allahnya rendah sekali. Betul-betul dia bergantung kepada jimat-jimat tersebut. Ya, seperti itu. Lanjut, Pak. Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ala hal unabbi'ukum mal haqa biyan namimah al-qalatu bainan nas." Maukah kamu aku beritahu apakah ada? Itu ialah perbuatan mengadu domba, yaitu banyak membicarakan keburukan dan menghasut di antara orang-orang. Hadis riwayat Muslim. Ya, Masya Allah. Di sini bukan sihir secara perbuatan ya. Disebutkan di sini, maukah aku beritahu apa itu ad? Lalu kata Nabi SAW, al-ad itu adalah an-namimah, al-qalatu bainan nas, yaitu perbuatan mengadu domba, ya, membicarakan keburukan-keburukan orang lain, mengadu domba. Ini disebutkan bahwasanya al-ad, namimah, mengadu domba ini, dia itu bukan perbuatan sihir yang melukai orang, mencelakakan orang, mempengaruhi orang, tapi perilaku namimah ini, dia itu ya seperti yang dilakukan atau efeknya seperti sihir, dia itu dapat menimbulkan kerusakan, karena akan terjadi kebencian, terjadi pertengkaran, terjadi permusuhan karena adanya namimah, itu adu domba. Jadi dia itu fungsinya mirip seperti sihir. Ya. Yang terakhir, Pak, hadis terakhir Dari Ibnu Umar
radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna minal bayani lasihra." Sesungguhnya di antara susunan kata yang indah terdapat apa yang disebut sihir. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, Masya Allah, ini hadis yang terakhir, Pak. Inna minal bayani la sihran. Sesungguhnya dari kalimat-kalimat yang indah itu terdapat apa yang disebut dengan sihir. Jadi kalau kita melihat dari pembahasan sihir itu kan aslinya sihir itu adalah perbuatan untuk mempengaruhi orang. Bisa membuat orang sakit, bisa membuat orang senang, bisa membuat orang cerai, bisa membuat orang mati, dan seterusnya. Dan di sini disebutkan bahwa kalimat-kalimat yang indah itu bisa menyihir. Dalam artian apa? Bisa mempengaruhi orang. Terutama adalah kalimat yang dimaksud dengan kalimat yang dapat menyihir di sini adalah yang mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Mungkin dalam bahasa mudah kita, kenapa ada orang itu bisa sampai terhipnotis? Karena percaya dengan kata-kata yang indah. Yang kadang-kadang dia nggak pakai ilmu apa-apa. Ilmunya adalah modal ngomong. Orang nelpon gitu kan, saya ini, saya itu, saya itu. Lalu kemudian orang yang diteleponnya, dia datang ke ATM, dia mengklik nomor PIN-nya, dia mencatat nominal yang ditransfernya dan seterusnya. Ya, ini bagian dari inna minal bayani lasihran, yaitu kalimat-kalimat yang indah itu memperdaya orang. Kalimat yang manis, ya. Dia bisa mempengaruhi orang. Itu sama seperti sihir tadi dapat mempengaruhi orang. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semuanya, dan kita semua terhindar dari ya perbuatan yang dosa ini ya, yaitu sihir. Ya, kita jangan coba-coba untuk menjadi pelakunya karena dosanya sangat besar dan juga resiko hukumannya juga besar. Kemudian yang kedua, selain jangan jadi pelaku, kita juga jangan ya jadi konsumen para tukang sihir. Ya, kita diberikan pijakan, kita punya Al-Quran, kita punya hadis Nabi SAW, ya kita punya akal pikiran, kita juga punya pedoman dalam menjalani kehidupan ya. Jadi kalau sesuatu yang sifatnya adalah ghaib, yang tidak kelihatan, ya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakini, ya seperti tadi kalau berangkat mau ke Saudi misalnya, atau mau ke negara lain, mau ke kota lain harus begini dan begitu, yang tidak masuk di akal, tidak masuk di pikiran. Atau misalnya bangun rumah harus seperti ini, hitung-hitungannya begini, begitu, maka itu perlu kewaspadaan. Ya, kalau bila perlu kita tanyakan itu dasar pijakannya adalah apa. Kalau berdasarkan orang tadi mengatakan berdasarkan penerawangan, berdasarkan hal-hal yang lainnya, bisikan-bisikan, ya maka itu adalah termasuk ya bagian dari hal-hal yang terlarang. Ya, tetapi kalau misalnya bangun rumah, bangun toko berdasarkan riset yang memang ilmiah, secara ilmu pengetahuan itu bukan sesuatu yang gaib, ya seperti tadi toko yang mart itu bikin misalnya, kita ambil ilmunya seperti itu, kita bikin usaha di sana di tempat yang prospeknya bagus, ya maka itu tidak mengapa. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah nanti kita lanjut lagi pekan depan yang membahas tentang dukun, tukang ramal dan sejenisnya. Ya, masih ada kaitannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.